Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas taufiknya, atas hidayahnya, atas beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, berwajah, bertatap muka di tempat yang insyaallah ini, yakni dalam hal memperingati atau dalam istilah Arabnya Dzikra Maulid Rasul, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan adanya beliaulah kita bisa berada seperti sekarang ini, di mana beliaulah merupakan sosok sang rokok, sang revolusioner, sang pembawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang seperti sekarang ini. Artinya dari zaman kebodohan menuju zaman yang kepintaran. Artinya banyak di antara umatnya yang memiliki pengetahuan, memiliki inovasi, kreativitas sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian yang ketiga, lupa yang disampaikan kepada teman-teman Dewan Guru yang telah hadir ikut serta dalam memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kepada siswa dan siswi SMK Sumber Kumur yang juga ikut serta berpartisipasi memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan acara pada hari ini yang kita konsep pada pagi hari ini bisa menjadikan kita nilai ibadah dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah dan memperoleh syafaat Tuhan nanti di akhirat, dan mendapatkan syafaat yang agung nanti di akhir kiamat nanti. Artinya ada di sebuah kisah nanti ada di mana umatnya Nabi Muhammad itu nanti kehausan, dan itu nanti akan mendapatkan syafaat berkurma yang meminum telaga beliau di akhirat ketika nanti pada masa. Selanjutnya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi, di sini saya ditugaskan untuk memberi
memberikan semacam hikmatul maulidun Nabi, jadi hikmah pelajaran yang bisa kita peroleh, yang bisa kita petik dari memperingati maulidun Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, artinya meskipun sedikit, yang penting bisa kita terapkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, manfaatnya, kemudian kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, yang perlu diperhatikan dalam rangka memperingati Maulidun Nabi, yaitu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh para ulama yang sering kita dengar, yaitu melaksanakan, ini yang pertama, melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Nabi. Ini yang penting untuk diketahui, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu tidak lain tidak bukan untuk memberikan rahmat bagi alam dan seisinya, alam semesta ini. Bahkan ada hadis yang menyampaikan, seandainya Nabi Muhammad itu tidak diciptakan, maka alam dan seisinya ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena para ulama menyampaikan kita semua alam dan seisinya ini diciptakan oleh Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Makanya dalam rangka memperingati Maulid Nabi di sini, apa yang diperintahkan oleh Nabi, yaitu seperti segala sesuatu, baik dari perkataannya, perbuatannya, ataupun semua yang bisa diteladani dari perilaku beliau yang dalam hal kebaikan, artinya yang diperintahkan kita ikuti. Kemudian yang dilarang itu kita jauhi. Makanya di dalam ayatnya, wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa-apa yang datang yang berasal dari Nabi itu kita laksanakan, kita ambil, kita jalani, kita lakukan, baik yang wajibnya, yang bersifat fardu ain ataupun fardu kifayah, atau yang sunnah kita laksanakan. Jadi dalam segala aspek kehidupan, terutama seperti yang disampaikan oleh Bapak Dedi selaku kepala sekolah tadi, menyampaikan kepada siswa maupun siswi, kepada kita semua, tapi lebih diprioritaskan kepada siswa maupun siswi, karena di sini dalam lingkup pendidikan, jadi kita yang bisa kita teladani di situ dari segi aspek akhlaknya, akhlak Nabi. Akhlak Nabi bagaimana? Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi itu menyampaikan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad itu
berakhlak, menjadi memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik, tata krama yang baik, seperti itu. Baik dari tutur katanya maupun dari bahasa tubuhnya dan lain sebagainya, dari perilakunya, terutama dalam hal kehidupan, dalam lingkungan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Kemudian yang lebih dititik beratkan di sini, pada saat kalian dalam suasana belajar, artinya sekolah, karena ini ranahnya pendidikan. Jadi yang bisa kita ambil di hikmah dari Maulid Nabi di sini, mengambil pelajaran, mengambil apa yang bisa kita teladani dari Nabi, selain dari memperingati kelahiran Nabi, yaitu yang diantaranya adalah akhlak. Karena akhlak ini penting, ya. Orang yang berilmu pengetahuan tinggi, memiliki gelar profesor, doktor, insinyur, bahkan ada sampai di atasnya insinyur, ya. Kalau tidak memiliki akhlak di mata manusia, itu tidak ada nilainya sama sekali. Ini yang perlu diperhatikan. Sekalipun itu kaya, memiliki derajat yang tinggi, tapi kalau tidak memiliki akhlak, itu tidak ada nilainya sama sekali. Itu yang perlu diperhatikan. Itu orang kaya, ya. Apalagi orang yang biasa-biasa, orang yang tidak memiliki harta, derajat apapun. Ini yang perlu diperhatikan. Maka dari itu saya menghimbau, meminta kepada siswa maupun siswi SMK Sumberumur untuk meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi dalam segi atau dalam aspek akhlaknya, dalam hal akhlak dia, perilaku. Dari itu, ketika kita memiliki akhlak yang baik, maka orang itu akan menilainya, akan menganggapnya itu baik juga. Misalnya kalau di dalam tradisi Madura, di Madura, ketika kita berhadapan itu menyapa, bahkan salam, artinya dengan sopan dan santun, ucapan turun dan kamu, ya. Apalagi dalam yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi, ketika dalam belajar mengajar situasinya, paling tidak hormatilah guru kalian, hargai, hormati. Artinya jangan sampai membaca ataupun mencari kesalahan, kejelekan guru kalian. Artinya membuka aib guru kalian. Itu kata para ulama, tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan itu bagian dari akhlak. Di dalam kitab Ta'limul Ta'lim disebutkan, ala la tanalul ilma illa bisittati. Jadi kita dalam hal belajar mengajar, ada yang pendidikan, kita tidak akan memperoleh suatu ilmu pertama kecuali 5 perkara. Jika dengan melihat dibayani. Yang pertama apa? Juga cerdas. Artinya memiliki pengetahuan, memiliki kecerdasan. Intinya meskipun tidak cerdas, memiliki semangat. Dan tertuang dalam kata berikutnya wahirsun, memiliki semangat yang tinggi. Juga wahirsun, wasibah dan sabar. Ya, yang ketiga, sabar. Artinya tidak emosi dan sebagainya ketika pada saat belajar. Tidak melakukan hal-hal yang tidak patut. Artinya tidak melanggar kode etik sekolah, tidak melanggar aturan sekolah. Ketika pada saat belajar. Istirahat. Jangan
menghilang diri, ya, karena ini yang sering terjadi. Jadi nanti ini mau main lah, nggak tahu hidupnya dari mana, ya, hilang mereka. Nah ini yang perlu kalian perhatikan, karena ini bagian dari akal juga yang dicontohkan oleh Nabi. Kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini jangan dilakukan lagi. Seperti itu. Wa irsal mustaqim. Yang keempat, yang kelima. Jadi bukaun wahidsun wastibarun wabulwatu. Nah ini yang keempat. Yang keempat ini memiliki biaya, memiliki materi yang cukup. Itu merupakan bagian dari sesuatu yang tidak bisa terlepas ketika kita terjun dalam pendidikan. Kita harus memiliki biaya yang cukup kecuali mendapatkan beasiswa. Wabulwatun walisan mustaqim. Nah ini mengikuti nasihat petunjuk guru. Ini sarannya memperoleh ilmu pengetahuan. Ala tanalul ilm tadi yang sudah disampaikan. Walisan mustaqim, mengikuti nasihat arahan guru. Itu yang kelima. Yang terakhir, wadul zaman yang panjang. Bahkan di dalam hadisnya disampaikan untuk ilmu walau bisik. Janganlah ilmu walaupun sampai ke kemiskinan. Jadi tidak ada batasnya. Tidak ada batas usia bagi mereka yang ingin memperoleh pengetahuan. Jadi tidak ada batasnya. Tidak ada batas usia dan sebagainya. Yang penting memiliki semangat yang tinggi untuk memperoleh suatu pengetahuan. Insya Allah memperoleh ilmu yang berkah dan bermanfaat. Jadi itu yang penting untuk diketahui dalam dunia pendidikan yang bisa kita teladani dari nama. Jadi keadaan yang kita tahu ini sehingga ini bekerja mengarah atau sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi ini yang pertama, yaitu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dalam rangka memperingati maulid Nabi. Artinya kita mengawalihi wajibina mumadiyati. Larangan-larangannya seperti apa? Kalau yang tadi yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Nabi, sunah-sunahnya kita laksanakan. Bahkan seperti memperingati maulid Nabi saat ini, ini bagian dari menghormati, memuliakan kelahiran Nabi. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah apa dan sebagainya, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Karena seperti kita, pengertiannya seperti kita. Seperti kita lahir ke dunia ini sama sahabat atau saudara atau orang tua kita. Ketika kita lahir tentu ada tanggal, bulan dan tahunnya, ya kan? Ya, ada tanggal, bulan dan tahunnya. Jadi ada waktunya, berapa? Ketika sudah sampai kita waktu kemudian, misalnya dengan berumur 10 tahun, maka dimeriahkan dengan ulang tahun. Kemudian bahasa Indonesia apa? Happy birthday. Ya. Jadi selamat ulang tahun. Jadi bagi mereka yang merayakan ulang tahun itu, bagaimana perasaannya ketika tanpa sepengetahuannya ada surprise, ada kejutan, kejutan untuk ulang tahunnya. Bagaimana perasaan kita?
senang kan, bahagia kan? Sama seperti itu. Ketika kita menghormati, memperingati Maulid Nabi, maka akhlak kita yang pertama yang perlu dilakukan, kita terapkan ketika pembacaan sholawat bersegi tadi. Jangan sampai dibiasakan lagi ada yang tertawa, ada yang bergurau, dan sebagainya, tidak khusyuk dan sebagainya. Itu merupakan perilaku dan contoh yang tidak baik untuk dilakukan. Karena ada ulama yang mengatakan pada saat dilanjutkan sholawat Nabi dari awal sampai akhir, itu kalau kita lakukan dengan khusyuk, dengan niat beribadah kepada Allah, niat untuk mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak, kita lakukan dengan khusyuk, itu nanti kita ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad itu hadir di tengah-tengah kita. Tapi semoga apa yang kita rayakan, apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, itu Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Maka kebiasaan-kebiasaan yang tadi, ya, kalau Nabi kecewa, ya, kita terbang melayani Maulid Nabi waktu kerja. Dan dia wujud, ya, menghadir, mengenai, karena tidak terlihat, ya, itu. Kemudian lagi terkait dengan wajibnya menjadi, jadi menjauhi segala larangan-larangannya, di antaranya apa yang diharapkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan, kita tinggalkan, seperti minum khamar, sabu-sabu, apa sebagainya. Melakukan suatu perbuatan yang nilainya besar-besar, itu kita jauhi. Dengan berpamor, apa dan sebagainya, itu kita jauhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti melantunkan sholawat kepada Nabi, membaca sholawat kepada Nabi, seperti yang dipimpin atau di vokalis apa maksud bahasa dipandu oleh teman-teman murid SMK, katanya latihannya 1 hari setengah, ya. Tapi lumayan, mulai muncul acara menahan dengan lain, golongan Maulid Nabi, ya. Jadi di sini yang kedua, hikmah yang bisa dilatih, di antaranya membaca sholawat kepada Nabi. Bahkan di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi itu ada di lantunan salawat tadi kan? Ya. Jadi di situ ada maksud, ada tujuan tertentu yang bisa kita ketahui. Yang pertama, bahwa dalam lafaz ini kata sesungguhnya, ya, sungguh, unggul, yang mudah, beriadur, ya. Allah itu bersalawat kepada Nabi, yang menciptakan Nabi Muhammad. Allah itu bersalawat kepada Nabi, ya. Allah kita ibaratkan seperti sekarang ini, misalnya ada siswa-siswi yang ketinggalan informasi bahwa hari ini ada perayaan Maulid Nabi, ingatkan kepada temannya, lalu belajar Maulid Nabi, misalnya bahasa yang lalu belajar Maulid Nabi, ayo
sekarang ini ada belanja Shopee yang asalnya udah harga miring misalnya, ya, harga diskon besar-besaran, ya, kalau itu berapa yang sudah, ya. Maka ada teman mengatakan, harga miring 0%, ya, langsung opini dengan bahasa sungguhan berarti benar-benar ada. Beda dengan Shopee berbeda. Berarti diskon besar-besar. Orang toko beli, orang toko norok lepas gratis, ya. Beda dengan yang kedua, dengan ada kata sungguhan. Jadi seperti itu. Inna Allah wa malaikatahu. Jadi Allah saja yang menciptakan Nabi Muhammad, bukan yang selalu kepada Nabi Muhammad, memuji kepada Nabi Muhammad. Saking agungnya Nabi Muhammad. Itu rahmatan lil alamin. Benar. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Para malaikat-malaikatnya membaca shalawat kepada Nabi. Yusalluna 'alan Nabi. Nah, setelah kata himbauan tadi, Inna Allah itu memberikan perhatian dan kata inna tadi kepada makhluknya yang ada di alam semesta ini, terutama bumi, memberikan perhatian kepada umatnya dan kata inna tadi mengajak kemudian kepada makhluknya terutama manusia, umatnya dan Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ya. Selawatlah kalian semua. Kata perintah. Bin amr. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, kemudian setelah selawat mengucapkan salam kepada Nabi. Makanya para ulama sepakat ketika mengucapkan kalimat selawat Allahumma sholli ala Muhammad itu tidak tepat. Yang lebih tepat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi ada kata sallim. Makanya ayat itu inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Makanya di akhir di dalam rukun sholat ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, ya, akhir Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, jadi ucapkan salam. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ada tata caranya dalam bersolawat. Ini. Jadi yang kedua itu kita sering-seringlah membaca sholawat kepada Nabi. Itu merupakan fikro, jadi ingat kepada Nabi, membaca sholawat. Bahkan para ulama menyampaikan ketika kita membaca sholawat 10 kali dalam sehari, insyaallah dimudahkan segala rezeki dan urusannya, hajat-hajat yang bisa dimudahkan para hajat dengan membaca sholawat. Bahkan Nabi menyampaikan nanti di akhir kelak akan masuk surga jaminannya bagi mereka yang membaca sholawat. Jadi selalu ingat kepada Nabi. Bahkan malaikat Jibril dengan saking menghormati bagi umatnya Nabi Muhammad yang membaca sholawat kepada Nabi, berjanji kepada Nabi Muhammad pada saat nanti di padang mahsyar, ya, pada saat nanti di padang mahsyar itu ada suatu jembatan, di mana jembatan itu sangat panjang, ya, sirat namanya, dan tajamnya setajam silet, ya. Itu malaikat Jibril berjanji akan menuntun bagi mereka yang sering membaca sholawat. Itu malaikat Jibril. Artinya kalau yang tidak ada kemungkinan
Bahkan malaikat Mikail di sini menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya, menyampaikan kepada Nabi Muhammad berjanji nanti di akhir kiamat kelak akan memberikan minuman bagi mereka-mereka yang sering membaca sholawat kepadanya. Jadi ada yang namanya telaga Kautsar, di mana di situ telaganya Nabi Muhammad diperuntukkan bagi umatnya Nabi Muhammad, ya, dan bagi umatnya Nabi Muhammad yang sering membaca sholawat kepadanya akan diminumkan telaganya beliau. Karena semua makhluk terutama manusia di pada masa nanti, ya, akan merasakan kehausan tanpa terkecuali bagi umatnya Nabi Muhammad, apalagi yang sering membaca sholawat. Di sini akan diminumkan telaga beliau oleh malaikat Mikail. Bahkan malaikat Israil berjanji juga kepada Nabi Muhammad. Ini menurut pendapat ulama, malaikat Israil yang ditugaskan untuk menyambut nyawa umat Nabi Muhammad akan mencabutnya dengan perlahan seperti mencabut nyawanya para ahlul bait, keluarga Nabi, bahkan waliullah, para ulama, keturunan Nabi itu dicabut seperti beliau. Artinya dicabut dengan halus, tidak dengan sakit seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini dalam rangka Iqra Maulid Nabi, kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini bagian dari dalam rangka menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi dengan barokah Maulid Nabi kita di akhir kelak nanti semoga mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW dan diakui umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan hikmah Maulid Rasul kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apabila ada salah kata atau kehilafan dari apa yang saya sampaikan, itu berasal dari saya sendiri. Dan apabila ada bahasa-bahasa yang benar, itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.